Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Anissa dari program studi D3 Teknik Informatika kelas TI 2A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai kurtosis tipe 1 dan kurtosis tipe 2 menggunakan contoh soal yang sama yang dibimbing oleh Ibu Sri Mawarni SSI MSI. Kita awali dengan pengertian kurtosis. Apa itu kurtosis? Kurtosis adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat keruncingan atau bentuk puncak suatu distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Dengan menghitung kurtosis, kita dapat mengetahui apakah data memiliki puncak yang lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada distribusi normal. Secara umum, kurtosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kurtosis tipe 1 dan kurtosis tipe 2. Kurtosis tipe 1 digunakan untuk menghitung tingkat keruncingan distribusi berdasarkan momen kedua dan momen keempat, sedangkan kurtosis tipe 2 merupakan hasil penyesuaian dari kurtosis tipe 1 dengan cara mengurangi nilainya sebesar 3. Nilai ini digunakan untuk mempermudah interpretasi bentuk distribusi data. Contoh soal yang pertama, yaitu tabel berikut menunjukkan data nilai ujian statistika dari 40 mahasiswa. Pada langkah pertama, saya akan menentukan titik tengah atau XI dari setiap kelas interval. Rumus yang digunakan adalah XI sama dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas, kemudian hasilnya dibagi 2. Sekarang saya akan menghitung untuk kelas 50 sampai 59. Batas bawah sama dengan 50, batas atas sama dengan 59. Maka 50 ditambah 59 sama dengan 109, kemudian 109 dibagi 2 sehingga diperoleh 54,5. Lakukan hal yang sama sampai kelas interval 90 sampai 99. Maka sehingga diperoleh nilai titik tengah atau XI yaitu 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, dan 94,5. Nilai titik tengah ini akan digunakan pada langkah berikutnya untuk menghitung rata-rata mean. Baiknya langkah kedua yaitu menghitung rata-rata atau mean. Setelah memperoleh nilai titik tengah atau XI, langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata atau mean. Tujuan menghitung rata-rata adalah untuk mengetahui nilai tengah dari seluruh data. Nilai rata-rata ini nantinya akan digunakan pada langkah berikutnya untuk menghitung nilai simpangan atau D. Sebelum menghitung rata-rata, terlebih dahulu kita membuat kolom FXI, yaitu hasil perkalian antara frekuensi dengan titik tengah setiap kelas. Kelas pertama frekuensi 4 dikali titik tengah 54,5. Hasilnya adalah 4 kali 54,5 sama dengan 218. Kelas 2 frekuensi 8 dikali titik tengah 64,5. Hasilnya adalah 8 kali 64,5 sama dengan 516. Kelas ketiga frekuensi 12 dikali titik tengah 74,5. Hasilnya adalah 12 kali 74,5 sama dengan 894. Kelas keempat frekuensi 10 dikali titik tengah 84,5. Hasilnya adalah 50 kali 84,5 sama dengan 845. Kelas kelima frekuensi 6 dikali titik tengah 94,5. Hasilnya adalah 6 kali 94,5 sama dengan 567. Setelah semua nilai FXI diperoleh, kemudian dijumlahkan sehingga frekuensi FXI sama dengan 28 ditambah 516 ditambah 894 ditambah 845 ditambah 567 sama dengan 3040. Sedangkan jumlah seluruh frekuensi adalah 40. Selanjutnya kita menghitung rata-rata menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah FXI dibagi jumlah frekuensi. Kemudian masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil 76. 3040 dibagi 40 sehingga diperoleh hasil 76. Jadi nilai rata-rata mean dari data tersebut adalah 76. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah frekuensi FXI 3040, jumlah frekuensi F4 seluruhnya 40 sehingga nilai rata-rata atau mean adalah 76. Nilai rata-rata ini akan digunakan pada langkah berikutnya untuk menghitung simpangan atau D, yaitu selisih antara titik tengah dengan rata-rata. Langkah 3 yaitu menghitung nilai D atau simpangan. Setelah memperoleh nilai rata-rata atau mean sebesar 76, langkah berikutnya adalah menghitung nilai D atau simpangan. Tujuan menghitung nilai D adalah untuk mengetahui seberapa jauh setiap titik tengah atau XI menyimpang dari nilai rata-rata. Nilai D akan digunakan untuk langkah berikutnya untuk menghitung D kuat, D pangkat 2, dan D pangkat 4. Rumus yang digunakan adalah D sama dengan XI dikurangi X bar atau rata-rata. Sekarang saya akan menghitung nilai D untuk setiap kelas. Kelas pertama 50 sampai 59. Diketahui XI sama dengan 54,5. X bar sama dengan 76. 54,5 dikurangi 76 sama dengan
negatif 21,5. Kelas 2, 60 sampai 69. Diketahui SI 64,5. 64,5 dikurangi 76 sama dengan negatif 11,5. Lakukan sampai kelas kelima, yaitu 90 sampai 99. Hasil perhitungan nilai D. Dari hasil perhitungan nilai D diperoleh nilai D sebagai berikut. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai D yaitu negatif 21,5, negatif 11,5, negatif 1,5, 8,5, dan 18,5. Nilai negatif menunjukkan bahwa titik tengah berada di bawah rata-rata, sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa titik tengah berada di atas rata-rata. Nilai D akan digunakan pada langkah berikutnya untuk menghitung D kuadrat atau D pangkat 2 dan D pangkat 4 dan D pangkat 4. Setelah memperoleh nilai D atau simpangan pada langkah sebelumnya, langkah berikutnya adalah menghitung nilai D kuadrat atau simpangan. Tujuan menghitung D kuadrat adalah untuk mengetahui besarnya penyimpangan setiap titik tengah terhadap rata-rata dalam bentuk kuadrat. Nilai D kuadrat ini nantinya akan digunakan untuk menghitung momen kedua atau mu. Rumus yang digunakan adalah D kuadrat sama dengan SI dikurangi X bar atau rata-rata, kemudian hasilnya dikuadratkan. Karena pada langkah sebelumnya telah diperoleh nilai D, maka kita tinggal menguadratkan setiap nilai D. Kelas pertama, 50 sampai 59 diketahui D negatif 21,5. Negatif 21,5 dikuadratkan sehingga hasilnya 462,25. Lakukan sampai kelas kelima, yaitu 90 sampai 99. Hasil perhitungan D kuadrat. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai D kuadrat yaitu 462,25, 132,5, 132,25, 2,25, 72,25, dan 342,25. Seluruh nilai D kuadrat selalu bernilai positif karena merupakan hasil kuadrat dari simpangan. Nilai D kuadrat ini akan digunakan pada langkah berikutnya untuk menghitung FD kuadrat, yaitu hasil perkalian antara frekuensi dengan D kuadrat, sehingga sebagai dasar perhitungan momen kedua dan momen keempat pada langkah selanjutnya. Langkah kelima dan keenam menghitung D pangkat 4, FD kuadrat, dan FD pangkat 4 setelah memperoleh nilai D kuadrat pada langkah sebelumnya. Langkah berikutnya adalah menghitung D pangkat 4, kemudian menghitung FD kuadrat dan FD pangkat 4. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh nilai yang akan digunakan dalam menghitung momen kedua, momen keempat sebagai dasar perhitungan kurtosis. Menghitung nilai D4, rumus yang digunakan adalah D pangkat 4 sama dengan D kuadrat pangkat 2. Sekarang saya akan menghitung kelas pertama, yaitu D pangkat 4 sama dengan 462,25 pangkat 2. Lalu menghasilkan D pangkat 4 sama dengan 213.675,06. Lakukan sampai kelas kelima, sehingga memperoleh seluruh nilai D pangkat 4. Menghitung FD kuadrat. Setelah memperoleh nilai D kuadrat, selanjutnya menghitung FD kuadrat. Rumus yang digunakan adalah FD kuadrat sama dengan frekuensi dikalikan D kuadrat. Lalu menghitung dari kelas pertama sampai kelas kelima, kemudian seluruh hasil dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah FD kuadrat adalah 5710. Lalu menghitung FD pangkat 4. Langkah berikutnya adalah menghitung FD pangkat 4. Rumus yang digunakan adalah FD pangkat 4 sama dengan frekuensi dikalikan D pangkat 4. Lalu perhitungannya adalah menghitung sampai kelas kelima. Kemudian seluruh hasil dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah FD pangkat 4 sum FD pangkat 4 adalah 1.749.692,45. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai D pangkat 4, kemudian dihitung nilai FD kuadrat dan FD pangkat 4. Jumlah frekuensi FD kuadrat sama dengan 5.710 dan frekuensi FD pangkat 4 1.749.692,40. Kedua nilai tersebut akan digunakan pada langkah berikutnya untuk menghitung momen kedua dan momen keempat, yang selanjutnya digunakan dalam menghitung koefisien kurtosis tipe 1.
Langkah 7, menghitung kurtosis tipe 1. Setelah memperoleh nilai frekuensi FDW kuadrat dan frekuensi FDW pangkat 4 pada langkah sebelumnya, selanjutnya saya akan menghitung kurtosis tipe 1. Sebelum menghitung koefisien kurtosis terlebih dahulu, kita harus menghitung momen kedua dan momen keempat. Menghitung momen kedua, rumus yang digunakan adalah mu2 sama dengan jumlah FD kuadrat dibagi jumlah data. Kemudian nilai tersebut didistribusikan ke dalam rumus. Hasilnya adalah 5.710 dibagi 40 sehingga diperoleh hasil 142,75. Menghitung momen keempat, rumus yang digunakan adalah mu4 sama dengan jumlah FD pangkat 4 dibagi jumlah data. Kemudian didistribusikan ke dalam rumus. Hasilnya adalah 1. Lalu masukkan ke dalam rumus 1.745.692,40 dibagi 40 sehingga diperoleh hasil 43.742,31. Jadi nilai momen keempat adalah 43.742,31. Lalu menghitung koefisien kurtosis tipe 1. Setelah memperoleh nilai mu2 dan mu4, selanjutnya dihitung koefisien kurtosis tipe 1 menggunakan rumus alfa 4 sama dengan mu4 dibagi mu2 kuadrat. Pertama, hitung nilai penyebutnya terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh alfa 4 sama dengan 2,15 cara. Lalu 43.742,31 dibagi 20.377,56 sehingga diperoleh hasil 2,15. Karena nilai alfa 4 sama dengan 2,15, langkah lebih kecil dari 3, maka distribusi data termasuk Palati-Kurtik. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh momen 2 sebesar 142,75, momen keempat sebesar 43.742,31, dan koefisien kurtosis tipe 1 sebesar 2,15. Karena nilai alfa 4 lebih kecil dari 3, maka distribusi data termasuk Palati-Kurtik, yaitu distribusi yang memiliki puncak lebih rendah dan lebih datar dibandingkan distribusi normal. Langkah 8, menghitung kurtosis tipe 2. Setelah memperoleh koefisien kurtosis tipe 1 sebesar 24,5, langkah terakhir adalah menghitung kurtosis tipe 2. Tujuan menghitung kurtosis tipe 2 adalah untuk mengetahui bentuk distribusi data dengan membandingkan hasil kurtosis terhadap distribusi normal. Dari hasil ini dapat diketahui apakah distribusi data tersebut letokurtik, atau mesokurtik, atau Palati-Kurtik. Rumus kurtosis tipe 2 yang digunakan adalah gamma 2 sama dengan alfa 4 kurang 3. Gamma 2 sama dengan koefisien kurtosis tipe 2. Alfa 4 koefisien kurtosis tipe 1. 3 sama dengan nilai kurtosis pada distribusi normal. Diketahui dari langkah sebelumnya telah diperoleh alfa 4 sama dengan 2,15. Selanjutnya nilai tersebut didistribusikan ke dalam rumus. Perhitungan ke dalam rumus. Nilai alfa 4 sebesar 2,15 dikurangi 3 sehingga diperoleh hasil negatif 0,85. Interpretasi kurtosis tipe 2 adalah sebagai berikut. Jika gamma lebih besar dari 0, maka distribusi bersifat leptokurtik. Jika gamma 2 sama dengan 0, maka distribusi bersifat mesokurtik. Jika gamma 2 lebih kecil dari 0, maka distribusi bersifat Palati-Kurtik. Karena perhitungan menunjukkan bahwa gamma 2 negatif 0,85 lebih kecil dari 0, maka distribusi data termasuk Palati-Kurtik. Distribusi data memiliki puncak kurva yang lebih rendah dan lebih datar dibanding distribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kurtosis tipe 2 gamma 2 sebesar negatif 0,85. Karena nilai gamma lebih kecil dari 0, maka distribusi data termasuk Palati-Kurtik. Hasil ini juga sesuai dengan kurtosis tipe 1, yaitu alfa 4 sama dengan 2,15, yang nilainya lebih kecil dari 3. Dengan demikian, kedua metode memberikan kesimpulan yang sama, yaitu distribusi data bersifat Palati-Kurtik, sehingga kurvanya lebih rendah dan lebih datar dibanding distribusi normal. Demikian presentasi mengenai kurtosis tipe 1 dan kurtosis tipe 2 yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh koefisiensi kurtosis tipe 1 sebesar 2,15 dan kurtosis tipe 2 sebesar negatif 0,85. Dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi data termasuk Palati-Kurtik, yaitu distribusi yang memiliki puncak kurva lebih rendah dan lebih datar dibanding distribusi normal. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai cara menghitung dan menentukan jenis kurtosis pada data distribusi frekuensi.
Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.